Dosa. Hmm. Tahu ndak, dosa itu asal usulnya dari bahasa India sono, bahasa India kuno. Terus masuk ke Indonesia bersamaan dengan ajaran agama Buddha. Nah, kata dosa itu artinya perusak atau yang membuat rusak, namanya dosa. Artinya yang membuat rusak, yang membuat luka, yang membuat cacat. Seneng enggak dengan yang itu, yang membuat rusak begitu? Enggak seneng kan ya? Itu yang buat rusak, yang buat cacat, yang buat noda, yang buat luka, itu namanya dosa. Nah, sehingga ada apa namanya, yang buat rusak itu bukan hanya barang-barang, tetapi juga perbuatan juga disebut bisa membuat rusak, membuat rusak diri sendiri. Kalau suka berbohong, nanti dicela apa dipuji? Dicela kan ya? Itu yang dirinya awalnya tidak rusak menjadi rusak. Yang awalnya tidak dicela, dipuji-puji, begitu suka bohong menjadi dicela, dijauhi sama teman-teman, dijauhi sama siapapun. Ya, suka ya berbuat buruk, apa misalnya mencuri, ya misalnya ya perbuatan buruk yang lain, termasuk misalnya ini terlalu pelit, terlalu kikir, begitu ya, nggak mau berbagi, ini namanya dosa. Nah, jadi dalam ajaran Sang Buddha juga diajarkan supaya orang tidak berbuat dosa, yaitu apa? Tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang nanti melukai, merusak, membuat noda untuk diri sendiri. Bukan hanya menodai diri sendiri, perbuatan buruk ini juga menyakiti orang lain, menyakiti makhluk yang lain. Jadi itu hanya ada kerugiannya, tidak ada manfaatnya. Itu namanya dosa. Hanya saja kok beda ya dengan dosa yang kebanyakan kita mengerti. Ya itu memang kata dosa itu asal usulnya artinya seperti itu, yang membuat cacat, yang membuat noda, yang membuat luka. Nah, hanya setelah kata dosa ini dipinjam pakai oleh saudara kita yang Muslim, saudara kita yang Kristiani untuk mencari istilah untuk dipakai menjadi istilah, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, namanya dosa. Nah, secara umum Tuhan tidak menyukai apa? Tuhan tidak menyukai keburukan juga, tidak menyukai perbuatan buruk, tindakan buruk, ucapan buruk. Nah, sehingga kata dosa ini dalam pengertian Islam dan Kristen di Indonesia itu artinya adalah perbuatan yang tidak mematuhi perintahnya Tuhan, namanya dosa. Dalam Kristen, Ya? dalam Kristen. Ya, dalam Kristen, dalam Islam juga begitu. Itu sesungguhnya adalah kata dari bahasa Pali, dari bahasa Sanskerta, dosa. Nah, itu artinya cacat, luka, namanya dosa. Kalau berbuat dosa nanti masuk neraka. Kata neraka juga bahasa Pali, bahasa Sanskerta juga. Kalau tidak berbuat dosa, nah nanti nanti masuk surga. Surga juga kata Pali, kata Sanskerta juga.
Bukan kata umat Kristen, bukan kata itu bukan kata umat Islam. Meskipun ya mereka menggunakan, tapi ya mereka pinjam pakai. Nah, setelah ini, setelah mereka pakai, kita umat Buddha menjadi rasanya kok risih ya pakai kata dosa. Nah, seolah-olah di agama Buddha tidak ada namanya dosa itu. Yang ada itu di umat Kristen, umat Islam itu mengenal dosa. Agama Buddha tidak mengenal dosa. Nah, oleh karena apa? Pengertian kita sudah ikut ke mereka. Apa itu arti dosa? Adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, perintah Tuhan. Nah, tidak mematuhi perintah Tuhan namanya dosa. Tapi sesungguhnya arti aslinya itu ini apa namanya? Barang-barang yang bisa membuat rusak barang yang lain. Misalnya apa? Misalnya racun, misalnya hammer. Tahu hammer ya? Nah, hammer ini kalau jatuh bisa melukai cheesecake enggak? Bisa merusak cheesecake kan ya? Cheesecake-nya jadi rusak. Kalau hammer itu menimpa tubuhnya sakit enggak? Sakit juga. Nah, tapi ini yang dimaksud adalah juga ini perbuatan orang, perbuatan kita itu yang nanti melukai, merusak diri sendiri. Kalau mencuri barang orang, nanti itu dipukuli sama pemiliknya enggak? Iya. Nanti dipenjara oleh polisi enggak? Iya. Senang enggak dipenjara? Senang enggak dipukuli? Iya, enggak senang. Namanya apa? Ya itu yang awalnya itu mestinya enggak usah dipukuli menjadi dipukuli. Karena apa? Ya karena mencuri. Yang mestinya tidak usah dipenjara menjadi dipenjara. Karena apa? Ya karena mencuri, karena berbuat buruk, karena menipu dan sebagainya. Nah, tidak berbuat buruk. Setidaknya kalau tidak berburuk, nah bisa menghindar, bisa terhindar dari dicela, dijauhi, dicemooh, dihina. Ya, tapi ya itu kalau yang jujur berbuat baik nanti disenangi. Nah, dipuji, dideketi, dijadikan teman. Oh, dia orang baik ya. Hatinya baik ya. Siapapun yang hatinya baik, kita juga mau berteman. Nah, kalau hati kita baik, orang lain juga mau berteman, senang berteman. Nah, itu namanya kalau itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik namanya apa? Kalau perbuatan buruk dosa. Kalau perbuatan baik namanya apa? Namanya punya. Apa artinya punya? Punya ya dapat, memiliki. Punya. Kata punya itu juga dari bahasa Pali, bahasa Sanskerta. Punya itu artinya yang membuat penuh, yang membuat ada dan adanya itu penuh. Artinya kalau ada penuh bagaimana? Kekurangan tidak? Enggak. Berbuat punya, berbuat bajik, berbuat baik. Nah, nanti bisa ada saja yang untuk dipakai. Ada teman, ada harta, ada kepercayaan dari orang lain, ada apa namanya punya. Karena yang membuat menjadi kita itu punya, membuat ada. Dari mana? Dari melakukan kebaikan-kebaikan bisa memberikan punya, bisa ada yang namanya punya. Nah, jadi begitu, ngerti enggak? Nanti tanya sama Cece Cindy atau Cece Janet deh. Nah, gimana? Ya, sudah ngerti. Sudah ngerti. Apa itu dosa? Nah, nanti didengar ulang ya, didengar lagi gitu. Nah, jadi dosa itu memang ini ya, sekali lagi dosa itu artinya keburukan, dosa itu artinya cacat, dosa itu artinya noda, artinya luka, borok. Ya,
Artinya yang merusak itu namanya dosa. Kalau hal yang buruk begitu, ya orang bijaksana, orang pintar, ya nggak mau deket-deket, ya nggak mau melakukan. Nah gitu ya. Ya. Selama ini tolong dosa sudah nggak tahu artinya. Iya, baru ngerti arti dosa yang jelas, ya. Tahu asal usulnya juga baru pagi ini ya. Iya. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Nah. Ya oke, anumodana ya. Cindy nggak ada nanya? Nggak ada. Sapitiyo wiwajantu sabarugo winasatu mate bhawadwantarayo sukiti kayugo bhawa abiwadana silisa nicang buddha bajayino Cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Ya. Are you happy coming to Vihara? Huh? All you three? Happy nggak? Happy ya? Huh? Yes, of course. Pagi bangun nggak sulit ya datang ke Vihara ya? Nggak sulit dibangunkan ya? Enggak sih. Enggak. Tekadnya bagus, tapi pas dipegangnya